Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh permohonan Tuhan, kita diizinkan untuk berada dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan, Raja yang mulia. Saya akan membawa kita semua untuk melihat atau memeriksa sebuah peristiwa yang luar biasa. Puji Tuhan, dan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Markus pasal 5. Ini firman Tuhan dari pagi dalam doa penyembahan. Namun kiranya kita tetap rendah hati untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita semua berkati, khusus yang tidak bisa ikut menyembah dari pagi di Taman Krakatau. Mari kita membaca Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikian teman-teman, Semoga tidak ngantuk. Memang ini sudah malam. Semoga tidak terlalu ngantuk. Sepanjang hari kita penuh dengan kegiatan aktivitas. Saya berdoa supaya Roh Tuhan memberi kekuatan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Markus 5 ayat 1 sampai 20. demikian teman-teman, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Tidak ada yang sanggup sekalipun dirantai. Terus Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. sudah sering dia dibelenggu, perhatikan aja, dibelenggu dan dirantai. Terus Tetapi rantainya diputuskannya, dia dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. untuk menjinakkannya. Terus Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. ya, Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu melibatnya. terus Dan apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. terus Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. ya, Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. ya, Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu sendiri, diulangi, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu,
pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat sesuai dengan tema yang ada, Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Itu temanya. Puji Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Berarti setan keluar dari orang yang kerasukan setan itu. Amin. Berarti terjadi kelepasan. Puji Tuhan. Kemudian di ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Kalau terjadi kelepasan, itu karena belas kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau orang itu dilepaskan dari roh jahat yang banyak, yang disebut legion, itu karena belas kasihan Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi sebelum kita sampai kepada belas kasihan Tuhan, kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sini kita melihat bahwa saudara itu baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia, menemui Yesus. Orang itu diam di sana, di kuburan di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sampai di situ dulu. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat ada seorang yang berasal dari gerasa. Orang ini sedang kerasukan setan. Orang ini sedang kerasukan setan. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, orang yang kerasukan setan ini tinggal di kuburan. Tinggal di kuburan. Puji Tuhan, tinggal di kuburan. Memang, kalau kita lihat, kalau kita kembali mengingat peristiwa di mana ketika Lucifer dilempar, dia dilemparkan ke dalam, dijatuhkan, dia dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Itulah kuburan. Jadi kuburan itu disebut juga dengan dunia orang mati. Itulah tempat setan dilemparkan dari surga. Amin, saudara. Amin. Dunia orang mati. Puji Tuhan. Itu tempatnya setan. Dunia orang mati. Puji Tuhan. Saudara, roh itu hidup, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Roh itu penuh, daging lemah. Atau roh itu hidup, daging itu mati. Berarti yang dimaksud dengan dunia orang mati bukan saja kuburan, tetapi juga tempat-tempat di mana daging disukakan. Itu juga dunia orang mati. Amin, saudara. Amin. Mulai dari hiburan malam, misalnya bioskop, kafe,
diskoti, dan lain sebagainya. Itu hiburan, itu dunia orang mati. Tetapi di siang hari juga ada dunia orang mati. Siang hari juga ada dunia orang mati. Kalau dia berpoya-poya memboroskan hartanya di siang hari, itu juga dunia orang mati. Hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang jahat, itu juga dunia orang mati. Di mana tempatnya keinginan daging yang dipaskan dimanapun tempatnya, itu merupakan dunia orang mati. Roh itu hidup, daging mati. Itulah tempat roh-roh jahat. Itulah tempat setan-setan berdiam. Amin, saudaraku. Amin. Dan siang malam di situ dia berkeliaran. Siang malam di situ dia berkeliaran. Dia tidak mungkin berada dalam rumah Tuhan. Orang yang dirasuki setan, orang yang dikuasai oleh roh jahat, tidak mungkin ada di dalam rumah Tuhan. Dia pasti berkeliaran di dunia orang mati. Amin, saudaraku. Amin. Yang pertama. Yang kedua, dia juga berteriak-teriak di situ. Berteriak-teriak di situ. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang dia lakukan di kuburan itu adalah satu, berkeliaran. Jadi kuburan itu tempatnya roh jahat berkeliaran. Dunia orang mati itu tempatnya roh jahat berkeliaran. Kemudian aktivitas yang kedua, berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Puji Tuhan. Ini juga merupakan gambaran dari suara daging yang dilampiaskan. Itu juga merupakan suara daging yang dilampiaskan. Itu arti berteriak-teriak. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, aktivitas yang ketiga di dunia orang mati di kuburan, yang ketiga, sambil memukul-mukul dirinya dengan batu. Jadi ada tiga aktivitas di kuburan. Satu, berkeliaran, berarti tidak tergembala, liar. Dua, berteriak, artinya biasa nafsu dengan daging yang jahat. Yang ketiga, memukul diri dengan batu. Memukul diri dengan batu. Atau menyakiti diri dengan batu. Puji Tuhan. Haleluya. Di batu ini memang pada zaman hukum Taurat kerap kali digunakan untuk menyakiti. Dan peristiwa, jadi kalau saudara sistem kuliah tulis saja, tapi kalau belum pernah kuliah tidak mengerti mencatat. Tapi sebenarnya apa yang penting kami saudara. Yang aktivitas yang ketiga, menyakiti diri, memukul diri dengan batu. Memang dalam perjanjian atau batu ini seringkali digunakan untuk menyakiti. Kita jelas mengingat peristiwa ketika perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari juga dirajami, dilempari dengan kayu. Pokoknya setiap orang berbuat zina akan dilempari dengan batu dan disakiti dengan batu. Puji Tuhan. Saudaraku, isi dari loh batu yang pertama, inti dari loh batu pertama, kasih kepada Tuhan. Inti loh batu yang kedua adalah kasih kepada sesama. Berarti menyakiti, memukul-mukul diri itu sama dengan suka menyakiti sesama. Menyakiti, kalau mengasihi sesama sama seperti
mengasihi diri sendiri. Berarti kalau memukul-mukul diri dengan batu, itu suka sama artinya menyakiti orang lain. Itu aktivitas yang ketiga di daerah dunia orang mati. Tidak mungkin di daerah kerajaan surga di mana Allah memerintah di dalamnya ada yang sifatnya menyakiti sesama. Tidak ada itu. Coba kita lihat tadi dia memukul diri dengan batu. Baik. Markus pasal yang ke-11. Pasal 12. Ayat 28 mulai sampai ayat 31 dulu. Demikian Tuhan. Ya. Hukum yang terutama. Perhatikan hukum yang terutama. Terus Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus ahli Taurat, 10 hukum Taurat ditulis pada 2 loh batu, ditulis pada loh batu. Terus yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum mana yang paling utama? Terus jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, hukum yang pertama atau yang mewakili loh batu yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Sedangkan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu hukum yang tertulis pada loh batu. Jadi kalau memukul diri dengan batu, itu sama artinya menyakiti orang lain. Itulah suasana yang terjadi kalau seseorang dirasuki setan, kalau seseorang dikuasai oleh roh jahat, dan dia pasti berada di dunia orang mati. Kegiatan di dalam dunia orang mati yang ketiga, menyakiti sesama, itu tidak mungkin tidak, pasti. Kami sering sebenarnya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Boleh baca 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, menyakiti, memukul diri dengan batu berarti menyakiti sesama. Amin, saudaraku. Sebab mengasihi hukum yang kedua tadi, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Berarti memukul diri dengan batu artinya suka menyakiti orang lain. Itu aktivitas yang ketiga di daerah dunia orang mati atau kuburan. Roh itu hidup, daging mati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, di sini kita melihat kalau tiga kegiatan semacam ini. Tadi 3 kegiatan di daerah dunia orang mati. Ini kegiatan, 3 kegiatan ini meresahkan masyarakat, meresahkan orang-orang yang ada di kota, di daerah Gerasa. Itu meresahkan sekali. Apa saudara? Itu sangat meresahkan sekali, meresahkan penduduk Gerasa. Maka
karena warga, penduduk, masyarakat Gerasa diresahkan, terganggu, terusik, akhirnya orang-orang itu berusaha untuk membelenggu, mengikat dengan rantai, lalu dibelenggu. Orang gila itu dibelenggu. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi orang yang kerasukan setan ini, rantai besi dipatahkan, diputuskan, belenggu dimusnahkan. Saudaraku, perhatikan, roh jahat tidak bisa dibeli dengan apapun. Di luar kuasa Tuhan, kuasa apapun tidak bisa membelenggu roh jahat. Amin. Warga masyarakat di Gerasa, lihat sini, lihat tatanan saya. Warga masyarakat Gerasa, warga masyarakat Gerasa terusik. Di situ ada orang pandai, tentunya. Di situ ada orang cakap, berarti punya keahlian. Di situ orang kuat. Di situ ada tentara tentunya. Di situ ada betul. Tetapi sehebat apapun manusia, sekuat sekaya apapun manusia, tidak bisa dia membelenggu setan. Roh jahat tidak bisa dikalahkan dengan kemampuan manusia. Semua diputuskan. Dapat dipahami? Orang diputuskan, belenggu dimusnahkan. Orang-orang di Gerasa, pendeknya orang-orang di Gerasa, tidak mampu menjinakkan orang itu. Kenapa ada kata jinak? Karena orang yang kerasukan setan, orang yang berbuat jahat, perbuatannya sama seperti perbuatan himsa, dia disederajatkan dengan binatang. Dapat dipahami? Disederajatkan dengan binatang. Jadi jangan kita coba-coba mengalahkan kuasa setan dengan kemampuan, dengan kepandaian, dengan kepintaran, dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan manusia yang kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak bisa. Sebelum kita berbuat, setan sudah tahu. Kuasa Tuhan dengan kuasa setan itu hampir sama. Hanya bedanya satu kuasa maut, ini satu kuasa penyelamatan untuk hidup yang kekal. Itu saja bedanya. Ada satu lagi, yaitu itu bedanya. Artinya tidak bisa menghidupkan yang mati. Itu saja bedanya, hanya satu. Jadi sebelum kita melangkah, dia sudah terlebih tahu. Saya kasih contoh. Tadi pagi, sesudah menyembah, saya sudah rasa berhenti semua. Saya ini kan pemberita firman, artinya berulang kali menyampaikan firman. Jarang, mungkin pernah, tapi jarang sekali saya berhenti. Lalu tiba-tiba saya diserang oleh cinta. Saya sudah tahu itu, ini melarang saya pulang. Kenapa saya tahu dia setan melarang? Karena saya sudah berhenti dulu, Bang. Saya minum, saya tahu apa setan. Berapa lama waktu. Kan? Aku saya kalau itu naik sih. Saya
Kalian mau selesaikan jadikan nggak perlu. Itu Excelnya om saja. Ya, amin saudara. Tuhan, amin. Jangan, itu Excel saya tadi. Ada surat. Setelah subuh, saya betul-betul pekerjaan setan itu terjadi. Barulah saya mengerti. Jadi, tidak bisa kita kalahkan setan. Roh jahat tidak bisa kita bentuk dengan kemampuan apapun. Amin. Amin. Sebelum kita berbuat saja kita puji Tuhan. Nah, kemudian saudara, di sini kita melihat bahwa roh jahat yang menguasai daripada orang gerasa yang kerasukan setan ini bukan hanya satu roh, bukan hanya satu roh jahat saja, tetapi banyak roh jahat yang menguasai kehidupan orang itu. Maka dia disebut legion. Kenapa disebut legion? Karena dia dikuasai oleh roh-roh, banyak roh-roh jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak dikuasai oleh roh-roh jahat. Maka dia disebut namanya legion. Puji Tuhan. Kemudian boleh baca dulu ayat 7. Dan dengan keras dia berteriak. Ayat 6 sampai 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini peristiwa yang langka. Kenapa saya katakan langka? Karena ketika banyak anak Tuhan melihat ketika kemuliaan dinyatakan kepada anak Tuhan, belum tentu datang langsung tersungkur menyembah kepada Tuhan. Saya katakan peristiwa ini langka. Setan datang menyembah. Tetapi hal ini kenyataan terjadi. Setan datang menyembah. Karena anak Tuhan sudah melihat kebaikan dan kemurahan intinya, kemuliaan dia merendahkan diri. Sudah dipercaya melayani, tidak mau merendahkan diri. Sudah dipercaya melayani, tidak mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Sudah diberkati Tuhan dengan lipat, tidak mau merendahkan diri dan sujud menyembah. Tapi inilah peristiwa yang langka. Setan datang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. 8 ayat ini ya. Terus. Dan dengan keras dia berteriak. Ya. Apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Terus, Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Puji Tuhan. Kemudian kita perhatikan setan itu legion berkata, apa urusanmu dengan aku? Puji Tuhan. Apa urusanmu dengan aku? Jadi begitu banyaknya roh jahat menguasai orang ini. Puji Tuhan. Gitu banyak. Sampai dia berkata, apa urusanmu dengan kami, dengan aku? Puji Tuhan. Jadi tidak ada urusan, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan, tidak ada urusan, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Lihat dia persamaannya. 2 Timotius 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar. Ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri ya. dan menjadi hamba uang. Dua, hamba uang. Mereka akan membuang Tadi pertama mencintai diri sendiri, dua, hamba uang. Tiga, mereka akan membuang dan atau menyombongkan diri. berdusta. Empat, menyombongkan diri. Terus Mereka akan menjadi pemfitnah. lima, memfitnah. Terus Mereka akan berontak terhadap orang tua. enam, Tidak tahu berterima kasih. tidak ada syukur. Tujuh, Tidak mempedulikan agama. tidak peduli agama. Delapan, Tidak tahu mengasihi. tidak mengasihi sesama dan sesama. Apa? Sembilan, Tidak mau berdamai. tidak mau berdamai. 10, Suka menjelekan orang. suka menjelekan orang. 11, Tidak dapat mengetahui diri. tidak dapat menahan diri. 12, Garang. berani. 13, Tidak suka yang baik. tidak suka yang baik. 14, Suka mengkhianat. mengkhianat. 15, Tidak berpikir panjang. 16, Berlagak tahu. 17, Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 18. 18, kalau dibagi 3 dapat 6. Amin. Amin. 18, roh jahat atau perbuatan jahat karena roh jahat dibagi 3 dapat 6. 6 yang pertama, tubuh dikuasai daging. 6 yang kedua, jiwa dikuasai hati. 6 yang ketiga, roh dikuasai daging. Puji Tuhan. Jadi kalau tubuh, jiwa, dan roh dikuasai oleh daging, itu sama artinya roh antikris dikuasai oleh roh antikris. Antikris. Apa urusanmu dengan aku, kami? Antikris. Amin, saudara. Amin. Tuhan dengan Legion tidak ada keterkaitan. Sebab itu Legion berkata, apa urusanmu? Jadi Legion itu antikris, anti kepada Tuhan Yesus Kristus. Antikris. Puji Tuhan. Ada yang antikris di sini. Anti kepada Tuhan, anti kepada kepala, anti kepada Roh Kudus. Bukan. Tidak menghargai gembala, jengkel, panas hati karena ditegur kenajisan, itu sama artinya antikris. Itu pekerjaan roh jahat. Apa urusanmu dengan aku? Antikris. Apa urusanmu dengan kami? Antikris. Jadi kalau beribadah tetapi jengkel kepada kepala, antikris. Kristus kepala. Hati-hati dengan antikris. Ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 4. Suka mengkhianat. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Antikris itu hanya menjalankan ibadah lahiriah. Antikris itu bicara daging, angka 6 tadi. 6 itu angka daging. Jadi ibadahnya itu hanya bicara soal daging, bicara dagingnya saja. Menjalankan ibadah Taurat, ibadah ini. Misalnya tubuhnya di tengah ibadah, tapi batinnya jauh dari Tuhan. Itu antikris. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Legion, apa urusanmu dengan aku? Itu ibadah. Kalau dalam ibadah, kalau dia beribadah, dia hanya menjalankan ibadah Allah, ibadah lahiriah. Amin, saudara. Amin. Ada di antara kita yang masih menjalankan ibadah Taurat. Masih, siapa lagi? Tinggi-tinggi.
Hanya saya denda ya. Nggak tangan. Ya lurus. Lurus ke atas. Tahan. Jangan dulu. Kemudian. Tuhan. Jadi orang kalau dikuasai roh jahat, resikonya tinggi, aktivitasnya tinggi. Biar tidak ada di dalam rumah Tuhan, riak, berarti melampiaskan hawa nafsu dan keinginan tadi yang ketiga memukul diri dengan batu. Menyakiti sesama. Kalau mengasihi sesama harus seperti itu sendiri. Dapat dipahami. Dan tidak berurusan dengan tubuh. Berarti tubuhnya dikuasai daging, akhirnya jiwanya dikuasai enam, rohnya juga dikuasai oleh antikris. Dan mereka itu beribadah hanya untuk mencari soal-soal yang lagi perkara daging. Puji Tuhan. Hanya dapat dipahami dengan tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian juga kami kata orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Iya, terus kita nanti akan tahu jumlahnya berapa. Terus yang mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. iya. Terus Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. ya. Lalu roh itu meminta kepadanya, Ya. katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Puji Tuhan. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam-dalam dan mati lemas di dalamnya. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita melihat Legion ini melarang Tuhan Yesus untuk mengeluarkan mereka dari daerah Gerasa, dari daerah dunia orang mati. Haleluya. Perhatikan di mana zona kita masing-masing dalam setiap saat, setiap waktu. Perhatikan zona masing-masing. Perhatikan daerahmu masing-masing. Sebab apa? Kita telah mempelajarinya lewat ibadah pendalaman kita. Kisah tentang Ayub. Sekali waktu dia menghadap Tuhan, lalu Tuhan berkata, dari mana kamu? Setan. Setan menjawab, saya habis. Saya baru saja mengelilingi dunia ini. Kamu lihat dah hambaku? Ayub. Intinya, setan itu berkeliling-keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itulah tempat perhentian bagi setan. Selama dia tidak ada tempat perhentian, bukan ada tempat perhentian, dia akan terus menjelajah dunia ini. Jadi antara roh jahat yang satu dengan roh jahat yang lain, mereka itu luas dan koneksi mereka jaringannya kuat. Tidak ada sistem lola, sinyalnya bagus, dan mereka tahu di zona mana
Manakala seseorang dalam keadaan lemah, di zona itu dia tahu, karena link mereka luas, mereka tinggal langsung connect satu dengan yang lain. Lalu mereka akan berupaya untuk menguasai orang itu, merebut daerah itu, zona di mana orang itu berada. Perhatikan zona masing-masing, perhatikan wilayah masing-masing. Itu dunia orang mati atau bukan? Kalau itu dunia orang mati, sudah pasti di situ sedang ada singa, roh jahat, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat diterang. Bukan singa Yehuda, ini singa roh jahat. Amin. Baik. Supaya kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat 7 mulai baca. Demikian Boleh ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan congkak lagi ayat 5 congkak, ayat 6 rendahkan dirimu terus. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara ya. Amin serdu. Amin. Jangan congkak, rendah hati, serahkan kekhawatiran nanti dipelihara. Soal jodoh, soal masa depan, soal uang, soal apa saja, soal pekerjaan, ekonomi. Tidak usah takut. Nanti serahkan kekhawatiran, semua beres. Haleluya. Tuhan. Ini bagian dari zona yang harus kita perhatikan. Jangan congkak, jangan sombong, rendah hati, kemudian jangan khawatir. Tuhan yang memelihara juga. Soal masa depan, kaitannya dengan rumah, kaitannya dengan uang, harta kekayaan, kedudukan jabatan, pekerjaan. Jangan rusak kesucian Tuhan. Itu semua bagian dari zona. Amin. Di mana kita tinggal, di mana kita diam. Wilayah zona di mana kita tinggal. Kalau bahasa Inggrisnya, you stay, gitu ya. Kalau kurang pas nanti pas-paskan di rumah masing-masing. Dan selesai nanti. Amin. John, you stay. You know that Tuhan berterima kasih sebesar ya. Jangan sampai 9 kata. Masih ada kata tambahan. Present tense, continuous tense, past tense. Tuhan, tadi om ini pas. So, mereka orang sana itu. Amin Tuhan. Haleluya. Ya, karena itu saya bisa terus pastikan, pastikan, om juga pas. Oh, Tuhan. Amin. Amin Tuhan. 2 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan. Jadi sebab itu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sebab itu saya tandaskan tadi, perhatikan wilayah di mana kau berdiri. Sampai sering perhatikan apa waktu Musa menghadap Tuhan,
Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau ada, itu adalah tempatku. Apa perbedaan tanah yang dipijak oleh Musa dengan tanah yang tidak dipijak di sini? Tidak ada bedanya. Bedanya hanyalah zonanya. Itu zonanya Tuhan atau zonanya dunia orang mati. Halo? Gitu kan? Haleluya. Tidak ada perbedaannya. Bedanya itu zonanya siapa? Zonanya Tuhan atau zonanya setan? Dapat dipahami. Amin. Ya, dulu kita seringkali ada di zonanya dunia orang mati sampai siang malam tidur di warnet. Betul ya? Yang merasa betul ya? Betul. Itu sana. Ternyata di sana. Kan berarti membuatannya tidak gampang. Untuk mengetahui seorang hamba Tuhan dia taruh di neraka tidak gitu. Semua ucapannya tidak. Angkat aja tidur di mana ya? Baik, salah. Membuatannya tidak. Tuhan. Sekali lagi. Tuhan. Zonanya dulu. Tuhan. Zona Tuhan. Tuhan. Yang pernah zona Tuhan. Kita mengganggu anak setan. Tahu Tuhan? Oke. Halo? Nah, Om dulu sebelum dari Rasul Muhammad dulu sebelum. Karena kita sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan, kok zonanya Tuhan. Jadi sudah tahu tanah yang dipijak Musa dengan tanah yang kita pijak sama dong. Yang menjadi pembeda adalah akhirat tuh. Itu ada Tuhan atau dunia orang mati. Tuhan. Karena pelajaran ini enak kalau disimak. Walaupun mungkin tulisannya kurang seperti rapi seperti biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Ya. Ayub juga ya. Akhirnya menderita banyak. Tetapi Tuhan pelihara nyawanya. Amin. Amin. Harta banyak. Itu babak pertama. Babak kedua, darah berbau busuk. Tapi nyawanya dipelihara Tuhan, dipagang. Tapi bukan berarti dia di zona dunia orang mati. Tuhan izinkan, Tuhan mau lihat. Tuhan mau lihat imannya. Tuhan mau uji, Tuhan izinkan dia diuji kesalehannya. Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kemudian di sini ulangi baca ayat 11. Markus 5:11. Demikian Tuhan. Ya. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ya. Lalu roh itu meminta kepadanya, Ya. katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Kami masuknya. Ini kita minta kepada Yesus supaya mereka juga tetap dipindahkan ke dunia orang mati. Nah di situ ada sebesar banyak lagi jumlahnya 2000 ekor. Lalu legion itu minta
supaya dia dipindahkan ke bagi yang jumlahnya 2000. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, waktu setan meminta permohonan itu, Tuhan kabulkan. Tetapi bukan berarti Tuhan mendengarkan doa orang jahat. Tuhan mengabulkan itu karena Tuhan memperhatikan tubuhnya. Tuhan lebih sayang kepada manusia daripada binatang. Jadi jangan salah mengerti. Tuhan tidak pernah mengabulkan doa orang jahat. Dapat dipahami saudaraku? Tetapi Tuhan memperhatikan umat ciptaannya. Orang yang kerasukan setan itu umat ciptaannya. Kristus adalah Kristus telah diberikan kepada kita sebagai kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan Dia. Amin, saudaraku. Dan tabernakel sendiri, rumah Tuhan bahasa Indonesianya adalah tataran. Itulah wilayah kerajaan surga. Itu perhatikan di mana wilayahmu. Dunia orang mati atau rumah Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Nah, akhirnya setan roh jahat itu pindah kepada tadi yang jumlahnya 2000. Tuhan akhirnya setelah tadi itu dikuasai dirasuki oleh setan, berarti itu loncat ke Tuhan. Dan akhirnya Tuhan lebih mengasihi umat ciptaannya daripada mengasihi tubuhnya daripada binatang. Kira-kira dapat dipahami dengan baik. Berapa jumlah binatang? Bagi-bagi. Ada berapa kan? Yes. Satu kaki nabi kalau apa berapa? Kaki babi kecil apa besar? Kecil ya? 70. Itu sampai paham. Katakan sampai paham. Kali 4. Kali 4. Hah? Berapa? Bulatkan 300. Itu kaki. Badannya dikali 2. Berarti 600. Jadi 300 loh. Badannya 2 kali 2, 600. Total berapa? Kaki 4, 9. Katakan 1 juta dulu. Nanti tinggal pengurangan. Kali 2000. 2 miliar. Tuhan tidak peduli 2 miliar. Satu jiwa lebih berharga dari 2 miliar. Jiwamu lebih mahal dari 2 miliar. Jiwamu lebih mahal dari 2 miliar. Jiwamu lebih diperhatikan dengan Yesus. Sangat berhati jiwa. Berharga di mata Tuhan. Dan arti yang 2 miliar kali itu. Engkau lebih berarti dari Tuhan. Kita bermain materi itu. Amin.
Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita beribadah hanya soal lahirnya, kaki, angka 6. Kenapa harus dibagi? Karena babi yang mati kembali buat hidupmu berharga bagi Tuhan. Kalau sudah ingat firman Tuhan ini dan sekiranya engkau merasa diberkati dan selanjutnya saja benar untuk besok dan seterusnya berada di zona Tuhan, menangislah, menyesallah sejadi-jadinya, dan jangan berlaku seperti batu. Karena itu kita berarti di mata Tuhan. Haleluya. Lalu, Tuhan, ambil keputusan lagi. Karena Tuhan Yesus, engkau sangat berharga bagi Tuhan. Hidupmu, hidupku, hidup kita, hidup keluargamu lebih berharga di mata Tuhan dibanding mereka. Buat hidup berharga dimulai dari kita, supaya nanti kalau kita melihat keluarga kita seperti babi dan bahkan dia seperti tak menjadi zonanya Tuhan Yesus, karena zonanya legion. Saya harus tergembala sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yesus gembala aku, tapi Tuhan percayakan juga di bumi ini gembala-gembala kecil. Saya ini gembala kambing, bukan gembala babi, ya. Amin. Gembala kambing, tolong buktikan om ini gembala kambing domba. Tolong buktikan om ini gembala kambing domba. Buktikan om bukan gembala babi. Setuju? Setuju? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Terus banyak. Kambing domba. Awalnya kambing, ujungnya domba sembelihan. Haleluya. Tuhan. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, itulah domba sembelih. Mazmur 50-19 terus dibaca. Jika Tuhan hidup ini menjadi berharga, kita bukan kawanan babi, tetapi kawanan kambing, loh. Lihat, 2 miliar, akhirnya terjun ke jurang kebinasaan. Lalu ibadah kita seperti ibadah antikris, sama dengan terjun ke jurang kebinasaan. Lalu ibadah secara lahiriah, uang itu kan jurang kebinasaan. Amin. Nah, malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kesimpulannya di sini, orang dewasa itu lepas dari Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia baik dan teramat baik. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin.
Akhirnya orang Gerasa itu lepas dari legion. Tuhan Yesus baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia tahu kita dia bukan manusia yang tidak akan dosa, tapi dia ingat. Dia dilepaskan dari legion roh jahat karena belas kasihan. Dia tidak ingat kita dibukan. Dia merupakan kejahatan, roh jahat, kejahatan kita. Gitu. Kemudian sesudah dia lepas dari roh jahat itu, ayat 18. Markus 5:18. Waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Terus orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Di sini setelah dia lepas dari legion, dia minta supaya dia diperkenankan untuk mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak memperkenankan dia. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak izinkan dia ikut. Tuhan mau supaya orang ini menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan, dan sekaligus memberi kesaksian kepada orang-orang yang ada di kota-kota dan di kampung-kampung. Tetapi di dalam soal mengikut berarti sangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan mau supaya Marco kesaksian di tempat dia bekerja, si Gideon Lewi kesaksian di tempat bekerja, semua kita yang ada di sini menjadi kesaksian contoh teladan di tempat bekerja. Sebab syarat untuk mengikut Tuhan, sangkal diri, ikut salib, ikut Tuhan. Amin. Amin. Itu yang terpenting. Anda orang Kristen sepertinya mengikut Tuhan di gereja, tapi tidak sangkal diri, tidak ikut salib, dan tidak mengikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Siapa yang sepertinya kelihatan pengikut Tuhan tapi sebetulnya tidak? Ada di sini. Menangis lama-lama. Ambil keputusan secepatnya. Tidak perlu seperti pengikut. Yang pengikut sejati, sangkal diri satu, ikut salib dua, ikut Tuhan. Itu pengikut Tuhan. Kehidupan yang seperti ini akan menjadi kesaksian di kota, di desa. Tapi memang penjaga-penjaga babi itu, gembala-gembala babi, tidak pusat, tidak terima dengan cara gembala. Dapat sudah mulai banyak dosa dengan pelayanan kita. Saya tahu tidak hanya di sini, di Medan mulai dosa. Ya, yang pergi sementara kita sampai pada yang satu. Oh, ini apa yang saya sampaikan itu benar. Kalau saya tidak bisa, kalau saya ikuti keinginan dagingnya pasti tidak bisa. Dan karena ini benar, ya bisa. Penjaga-penjaga babi, gembala-gembala babi, bisa. Tapi om ini bukan gembala babi, gembala kami. Kalau saudara membuktikan, mau dah membuktikan, mau dah berpihak dengan gembala itu. Tapi kalau terus berbuka, berarti saya ini eko jadikan gembala kami, gembala babi.
bagi kami. Hargai belas kasihan. Sulamu lebih berarti bagi Tuhan. Dari nilai luar biasa ada. Orang kaya kalau babi tidak ada artinya. Biar kaya tapi babi tidak ada. Tetap jurang kebinasaan. Si Kristen harus bersyukur. Sudah tinggal pengertian yang mau. Ya. Kita semua surut. Boleh komersial sebenarnya. Boleh diam menutup diri seperti region. Prostam yang dikomunis. Tidak boleh mengurut. Semua karena belas. Amin. Tuhan Yesus bukan gembala baru, gembala kambing. Dia mengerti bahwa kita berhutang, dia tidak ingat masalah asal kita ambil keputusan. Ayo, ambil keputusan betul. Jangan tunggu besok, jangan tawar menawar, jangan begitu nanti kalau begini nggak jadi. Kalau nanti ini maka dong, jangan begitu. Engkau mau dipakai Tuhan atau tidak? Engkau mau jadikan Tuhan gembala kambing doa atau gembala bagi kami? Sekarang keputusan ada di hatimu. Berpikirlah dengan bijaksana. Jangan berpikir seperti babi. Tuhan mau menyatakan belas kasihan yang malam. Tuhan Yesus berkati kita semua.